Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Solviani dengan NIM 1053511011322 dari kelas BG2A. Di sini saya akan mempresentasikan secara singkat materi-materi pada mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar yang diampu oleh Pak Syarifuddin, SPD, MPD. Sebelum memasuki pembahasan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan sesamanya dalam suatu masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang unik, memiliki kemampuan berpikir, merasa, dan juga bertindak. Adapun beberapa pembahasan yang akan saya bahas, yaitu ada 8. Pertama, manusia dan kebudayaan. Kebudayaan berasal dari kata budaya, sedangkan budaya adalah bentuk jamak dari kata budidaya yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Manusia dalam hidup kesehariannya tidak akan lepas dari kebudayaan, karena manusia adalah pencipta dan pengguna kebudayaan itu sendiri. Kendati kebudayaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama. Setiap masyarakat memiliki suku bangsa yang berbeda. Meskipun memiliki suku bangsa yang berbeda, ciri atau sifatnya yang sama, di mana sifat-sifat budaya itu akan memiliki ciri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia, tanpa membedakan faktor ras, faktor lingkungan alam, dan juga faktor pendidikan. Yang kedua yaitu manusia dan peradaban. Manusia dan peradaban tidak akan pernah terlepas antara satu dan yang lain. Peradaban ada karena terlahir dari pertumbuhan dan perkembangan melalui manusia yang tentu sebagai penggerak suatu kehidupan. Karena pada hakikatnya manusia ada untuk pengisi kehidupan, menciptakan suatu perubahan, dan juga melahirkan sebuah peradaban. Wujud-wujud peradaban dapat dibagi menjadi 5, yakni nilai, moral, norma, etika, dan juga estetika. Selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu adalah manusia yang memiliki kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan atau orang seorang yang memiliki keunikan. Setiap manusia memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial yaitu adalah makhluk bermasyarakat yang saling berinteraksi. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan baik. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan juga bersosialisasi. Secara umum manusia itu memiliki perangkat fisik yang sama, tetapi perbedaan itu dapat terletak pada bentuk dan ukuran, sifat, dan juga lainnya, serta manusia juga diberi kemampuan akal, pikiran, dan perasaan. Adapun beberapa alasan manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, karena manusia tunduk pada aturan dan norma sosial, berlaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain, dan juga manusia potensinya berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Selanjutnya, manusia, nilai, dan moral. Hakikat nilai dan moral, nilai merupakan suatu hal yang diidentikan dengan sesuatu yang sifatnya baik, sehingga dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan dan mengejar nilai. Dan nilai-nilai juga berbeda di setiap tempat. Sedangkan moral sendiri bersumber dari bahasa Latin mores yang bermakna kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Moral itu sendiri bisa bermakna sebagai adat kebiasaan. Bila dikaitkan dengan nilai, maka dapat dikatakan bahwa moral merupakan bagian dari nilai itu yang kemudian dikenal dengan nilai moral. Fungsi nilai dan moral. Dalam kehidupan bermasyarakat, nilai dan moral memiliki fungsi sebagai penertib perilaku manusia dalam beraktivitas. Nilai dan moral yang memiliki fungsi yang sama berperan dalam aspek yang berbeda-beda dalam masyarakat. Selanjutnya, manusia, hukum, dan keteraturan. Kehidupan manusia yang tidak dapat lepas dari orang lain membuat orang harus memiliki aturan-aturan norma. Manusia akan lebih menghargai nilai-nilai moral yang akan membawa mereka menjadi lebih baik.
serta manusia dalam hukum dan keteraturan, yaitu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan sistem yang stabil, adil, dan efektif dalam menjaga keamanan dan keberlangsungan masyarakat. Hukum dan keteraturan dibuat untuk mengatur hubungan antar individu dan organisasi dalam suatu masyarakat, serta untuk menyelesaikan konflik dan memberikan pengayuman bagi warga negara. Selanjutnya yaitu manusia, keragaman, dan kesederajatan. Keberagaman adalah menunjukkan adanya perbedaan, kesamaan, dan tegangan yang berhubungan yang terjadi pada setiap bauran-bauran yang timbul. Kesederajatan berasal dari kata sederajat yang artinya adalah sama tingkatan, pangkat, dan kedudukan. Dengan demikian, konteks kesederajatan di sini adalah suatu kondisi di mana dalam perbedaan dan keberagaman yang ada, manusia tetap memiliki satu kedudukan yang sama dalam satu tingkatan hierarki. Selanjutnya itu manusia, sains, teknologi, dan seni. Yang dimana menurut P. Medawar, sains dalam istilah Inggris berarti sains, berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang berarti ilmu pengetahuan. Teknologi berasal dari kata teknik dan logia. Kata Yunani kuno, teknik berarti seni kerajinan. Sedangkan seni, menurut Kamus Bahasa Indonesia, seni adalah keahlian yang membuat karya yang bermutu, dilihat dari segi kehalusannya dan keindahannya. Seni dapat berupa seni rupa, seni musik, dan juga seni lainnya. Sains dan teknologi maupun seni dan hasil produknya dapat dirasakan di setiap aspek kehidupan manusia dan kebudayaannya. Sehingga pengaruh sains, teknologi, seni bagi manusia dan budaya dalam masyarakat dapat berpengaruh baik secara negatif maupun secara positif. Yang terakhir yaitu manusia dan lingkungan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup, tinggal, mencari dan memiliki karakter serta fungsi yang khas, yang memiliki hubungan timbal balik dengan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia. Lingkungan terdiri atas dua, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan budaya. Hubungan manusia dengan lingkungan sosial yang dimana lingkungan sosial adalah interaksi di antara masyarakat dengan lingkungan. Lingkungan sosial inilah yang kemudian membentuk suatu sistem pergaulan yang memiliki peranan besar di dalam membentuk sebuah kepribadian seseorang. Sedangkan hubungan manusia dengan lingkungan budaya, di mana lingkungan budaya adalah keyakinan, praktik, kebiasaan, dan perilaku yang dianggap umum bagi semua orang yang hidup dalam populasi tertentu. Baik, itulah materi yang dapat saya bahas pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.